suatu kota yang ramai terdapat seorang pemuda bernama Soleh. Berbeda dengan arti namanya, kelakuan Soleh sangatlah kasar. Soleh selalu berkata kotor dan melawan pamannya, padahal pamannya sudah merawatnya sejak bayi saat kedua orang tua Soleh meninggal karena kecelakaan. Paman Soleh tidak mengerti cara mendidik anak pasalnya. Ia juga belum menikah hingga usianya menginjak 35 tahun. Paman hanya sibuk bekerja hingga Soleh pun tidak mendapatkan didikan ilmu agama yang cukup. Soleh hanya tahu kewajiban sebagai muslim untuk sholat, puasa dan zakat. Sepulang kerja Soleh selalu main ke diskotik untuk bersenang-senang. Suatu hari Soleh melakukan kesalahan fatal. Itu adalah teriakan Agus, teman Soleh yang kesakitan. Soleh yang kalut dalam amarah secara membabi buta telah membunuh Agus, temannya sendiri. Hal itu dilandasi karena Agus berusaha mencuri di rumah Soleh. Hal ini pun diketahui oleh pamannya. Tanpa belas kasihan Soleh dimasukkan ke dalam penjara oleh pamannya sendiri. Kali ini kelakuanmu sudah kelewatan. Kau harus menerima hukuman yang pantas. Soleh membela dirinya dengan berkata, Aku tidak melakukan kesalahan, dia pantas mati, karena sudah kurang ajar di rumah ini. Pamannya menyanggah perkataan Soleh. Seharusnya kau tidak main hakim sendiri. Membunuh orang itu dosa besar, Soleh. Soleh terdiam karena bingung. Ia merasa yang dilakukannya benar karena Agus melakukan pencurian di rumahnya. Di dalam penjara Soleh hanya berdua saja dengan seorang kakek tua. Tampak kakek tua itu sedang memainkan batu-batu kecil di jemarinya sambil komat kamit. Suara lirih keluar dari mulut kakek tua. Astagfirullahaladzim. 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 Lantas Soleh pun bertanya kepada sang kakek, Kakek sedang apa, kenapa nyebut terus? Tentu saja untuk meminta ampun kepada Allah, anak muda. Soleh penasaran dan terus bertanya, Memang dosa apa yang kakek lakukan? Aku sudah membunuh anak. Tak berdosa itu terjadi secara tidak sengaja. Suara kakek bergetar penuh penyesalan. Soleh bingung. Ia pikir sang kakek tak bersalah karena tidak sengaja. Tapi tetap saja aku bersalah. Hidup yang telah Allah berikan pada anak itu berakhir karena aku. Soleh terkejut karena kakek tua menyesal telah membunuh anak tersebut, padahal tidak sengaja. Tapi itu tidak sengaja ke kakek, tidak perlu merasa bersalah. Meskipun itu tidak sengaja, aku sangat takut akan dosa membunuh. Itulah mengapa aku terus beristighfar agar Allah mengampuniku. Kakek tua itu membayangkan bagaimana perasaan kedua orang tua anak tersebut saat melintas putranya meninggal karena dibunuh. Soleh terkejut mendengar pernyataan kakek. Ia teringat pada kedua orang tuanya yang meninggal karena kecelakaan. Soleh mengerti bagaimana rasanya jika ditinggal mati oleh orang tersayang saat ini pun. Orang tua Agus juga bersedih melihat anaknya mati secara mengenaskan. Soleh pun tersadar seharusnya ia tidak melakukan dosa besar itu. Jika saja aku tidak membunuh Agus, mungkin ia masih hidup dan masih ada kesempatan untuk berubah dan bertaubat. Suara Soleh bergetar penuh penyesalan. Saat itu juga Soleh meminta ampun kepada Allah. Ia bertaubat dan sangat menyesal